Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara Jaya. Izinkan kami, Robi Malik Chandra Sudrajat absen 31, kelas 12 MIPA 11, dan Yan Krisdaneo Partogi Raina Lujen absen 32, 12 MIPA 11 akan menjelaskan tentang materi mutasi genetik, lebih tepatnya penyebab terjadinya mutasi. Mengapa mutasi terjadi? Makhluk hidup akan selalu berusaha untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah-ubah karena alam tidak selalu konstan. Mutasi terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang luar biasa. Sesungguhnya, mutasi itu dimaksud untuk menghadapi perubahan alam yang sewaktu-waktu akan timbul. Kalau perubahan itu sudah terjadi, maka sifat yang bermutasi tersebut kemungkinan akan lebih mudah beradaptasi daripada sifat yang asli. Bagi makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri, maka mereka secara perlahan akan menyusut dan selanjutnya akan punah. Untuk bertahan hidup dan menjaga kelestarian spesies di alam, maka makhluk hidup harus selalu mengikuti perubahan sesuai dengan sifat alam sekelilingnya yang selalu mengalami perubahan. Perubahan tadi dinamakan dengan evolusi, yang sumbernya adalah mutasi. Sedangkan pelaksanaannya disebut dengan seleksi alam. Jadi, apa itu mutasi dan apa penyebabnya? Mutasi adalah peristiwa perubahan genetik kromosom atau DNA di dalam inti sel yang terjadi karena adanya penyebab mutasi yang disebut mutagen, agen mutasi. Mutasi terjadi pada frekuensi rendah di alam, biasanya lebih rendah daripada 1:10.000 individu. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Individu yang memperlihatkan perubahan sifat atau fenotipe akibat mutasi disebut mutan. Dalam kajian genetik, mutan biasa dibanding dengan individu yang tidak mengalami perubahan sifat atau individu tipe liar atau wild type. Nah, kami sampaikan bagian penyebab terjadinya mutasi oleh 3 faktor. Faktor pertama, mutasi alami atau mutasi spontan. Faktor kedua, mutasi buatan. Faktor ketiga, agen mutasi atau mutagen. Faktor ketiga, agen mutasi atau mutagen dibagi lagi menjadi 3, yaitu mutagen bahan kimia, mutagen bahan fisika, dan mutagen bahan biologi. Untuk mutagen bahan kimia dibagi menjadi 3, yaitu analog basa, agen pengubah basa, dan agen penyela. Untuk mutagen bahan fisika dibagi menjadi 2, yaitu radiasi dan suhu. Untuk radiasi sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu radiasi pengion dan radiasi bukan pengion. Adapun mutagen bahan biologi dibagi atas virus dan bakteri. Yang pertama adalah mutasi alam atau mutasi spontan. Mutasi spontan atau mutasi alami adalah perubahan yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya. Diduga faktor penyebabnya adalah panas, radiasi sinar kosmis, batuan radioaktif, sinar ultraviolet atau UV matahari, radiasi dan ionisasi internal mikroorganisme, serta kesalahan DNA dalam metabolisme. Mutasi alami dapat disebabkan oleh beberapa alasan, yakni yang pertama adalah ketidakstabilin nukleotida, yang kedua adalah kesalahan replikasi, dan ketiga adalah ketidaksempurnaan meiosis. Yang kedua, kita masuk ke mutasi buatan. Mutasi buatan adalah mutasi yang disebabkan oleh usaha manusia. Contoh mutasi buatan yang pertama, penggunaan bahan radioaktif untuk diagnosis, terapi, deteksi suatu penyakit, sterilisasi, dan pengawetan makanan. Yang kedua, penggunaan senjata nuklir. Yang ketiga, penggunaan roket dan televisi. Serta yang keempat, pemakaian bahan kimia, fisika, dan juga biologi. Yang ketiga adalah agen mutasi atau mutagen. Mutagen yang pertama yaitu mutagen bahan kimia. Mutagen bahan kimia, penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat kimiawi disebut juga mutagen kimiawi atau mutagen kimia. Mutagen kimia terdiri atas senyawa-senyawa kimia yang pada umumnya bersifat racun bagi tubuh. Pada umumnya juga, senyawa kimia tersebut tidak mudah larut dalam air, tetapi larut dalam lemak sehingga dapat terjadi penimbunan di dalam tubuh. Jika jumlah penimbunan di atas batas toleransi normal, akan merusak dan mematikan sel-sel tubuh.
Namun, beberapa mutagen kimia justru sengaja dibuat untuk keperluan mutasi buatan yang menguntungkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Mutagen-mutagen kimia tersebut dapat dipilah menjadi 3 kelompok, yaitu analog basa, agen pengubah basa, dan agen penyela. Yang pertama, mutagen analog basa. Senyawa-senyawa yang tergolong analog basa adalah yang memiliki struktur molekul sangat mirip dengan yang dimiliki basa yang lazimnya terdapat pada DNA. Karena struktur kimianya yang sangat mirip dengan basa yang biasa ada pada DNA itu, analog basa bisa masuk ke dalam sistem genetik tanaman dan mampu mengubah susunan basa DNA. Mutagen analog basa yang diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu analog purin dan analog pirimidin. Contohnya adalah analog basa 5 bromourasil atau 5BU. 5BU adalah analog timin. Dalam hubungan ini, posisi karbon kelima ditempati oleh gugus brom, padahal posisi itu sebelumnya ditempati oleh gugus metil. Keberadaan gugus brom mengubah distribusi muatan serta meningkatkan terjadinya peluang tautomerik. Yang kedua adalah mutagen agen pengubah basa. Senyawa yang tergolong agen pengubah basa adalah mutagen yang secara langsung mengubah struktur maupun sifat kimia dari basa. Yang termasuk kelompok ini adalah agen diaminasisasi, agen hidrosilasi, serta agen alkilasi. Mutagen agen penyela atau interkalasi. Senyawa yang tergolong agen interkalasi adalah senyawa yang melakukan inseksi antara basa-basa yang berdekatan pada satu atau kedua untai DNA. Contoh agen interkalasi adalah provalin, iridin, etidium bromid, dioksin, dan ICR70. Mari kita ke berbagai contoh mutagen kimia. Yang pertama adalah pestisida ya. Zat ini mampu menimbulkan penimbunan dalam tubuh dan memicu timbulnya karsinoma atau kanker yang muncul dari sel-sel epitel yang menutupi organ-organ tubuh. Contohnya dikloro, dipenyl, dikloroetana atau DDT, alpha benzena hexafluorida atau alpha BHC, aldrin, dan juga dieldrin. Yang kedua adalah asam nitrit. Asam nitrit mampu menyebabkan diaminisasi oksidatif pada basa nitrogen, adenin, guanin, dan sitosin pada rantai DNA sehingga menyebabkan delesi. Lanjut ke agen alkilasi. Agen alkilasi akan memberikan gugus alkil yang dapat bereaksi dengan gugus fosfat sehingga mengganggu replikasi DNA. Contohnya gas mustrat yang digunakan saat perang, dimetil dan dimetil sulfat. Benzoprene. Zat benzoprene biasa terdapat dalam asap rokok dan dapat menyebabkan tumor pada organ pernapasan. Zat digotinin dan colchicine. Kedua zat ini biasa digunakan dalam pembuatan polyploid. Zat tersebut dapat menghambat pembentukan benang spindle pada saat anafase sehingga pergerakan kromatit menuju ke kutub sel terhambat dan tidak terjadi pemisahan kromosom atau gagal berpisah. Akridin bisa menyebabkan pita DNA kaku dan patah. 5-bromourasil atau 5BU, analog dengan timin dan mampu mengambil alih posisi basa nitrogen. Terakhir, asam nitrat atau HNO3. Asam nitrat mampu mengubah gugus amin NH2 menjadi gugus keto, Si berikatan dengan O, sehingga sitosin berubah menjadi urasil. 3B. Mutagen bahan fisika. Mutagen bahan fisika. Mutagen fisika sebagian besar itu berupa radiasi sinar-sinar yang dihasilkan dari unsur-unsur radioaktif. Mutagen fisika sebagian telah tersedia di alam loh, namun beberapa sengaja dibuat juga untuk kepentingan penelitian, deteksi, dan mutasi buatan. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat fisik itu ada 2, yaitu radiasi dan suhu. Mutagen radiasi. Radiasi sebagai penyebab mutasi dibedakan menjadi radiasi pengion dan radiasi bukan pengion. Untuk radiasi pengion adalah radiasi yang berenergi tinggi. Radiasi pengion mampu menembus jaringan atau tubuh makhluk hidup karena berenergi tinggi tadi. Radiasi pengion dapat menyebabkan terjadinya mutasi gen dan pemutusan kromosom yang berakibat delesi, duplikasi, insersi, translokasi, serta fragmentasi kromosom pada umumnya. Contoh radiasi pengion adalah radiasi sinar X,
sinar gamma, dan radiasi sinar kosmik. Yang kedua adalah radiasi bukan pengion. Radiasi bukan pengion adalah radiasi berenergi rendah. Radiasi bukan pengion hanya dapat menembus lapisan sel-sel permukaan karena berenergi rendah tadi. Contoh radiasi bukan pengion adalah radiasi sinar UV atau ultraviolet. Selanjutnya, selain radiasi ada juga mutagen suhu, di mana suhu yang tinggi itu bisa menyebabkan autopolyploid. Mari ke berbagai contoh mutagen fisika. Yang pertama, suhu tinggi. Kecepatan mutasi akan bertambah karena kenaikan suhu loh. Suhu tinggi dapat menyebabkan terjadinya autopolyploid atau yang disebut sebagai sel yang mempunyai lebih dari 2 genom, di mana genomnya identik atau mempunyai kromosom homolog karena pada umumnya berasal dari satu jenis. Autopolyploid ini dapat dimanipulasi untuk menghasilkan bibit jagung unggul sesuai yang diinginkan. Yang kedua adalah sinar ultraviolet. Sinar UV berasal dari matahari dan dapat memicu terjadinya kanker kulit. Yang ketiga, sinar-sinar berenergi tinggi. Sinar berenergi tinggi seperti sinar alfa, gamma, beta, dan neutron penyebabnya reaksi ionisasi dalam penyebab aberasi kromosom. Yang keempat adalah sinar X. Pada umumnya, sinar X digunakan untuk Röntgen. Yang kelima adalah sinar X dan sinar gamma. Kedua sinar ini digunakan untuk meradiasi biji-bijian agar mendapatkan mutan unggul. Next, ke mutagen bahan biologi. Mutagen biologi adalah mutagen berupa mikroorganisme seperti virus dan bakteria. Mutagen ini dapat merusak kromosom sehingga dapat menyebabkan sel menjadi abnormal. Yang pertama yaitu mutagen biologi oleh virus. Seperti yang terjadi pada gambar di samping, bagaimana virus mengabsorpsi sel inangnya. Nah, pada saat virus sedang melakukan perbanyakan degradasi sel inangnya itu, maka susunan DNA sel inang dapat berubah sehingga sel dan jaringan menjadi rusak. Lebih dari 20 macam virus itu menyebabkan kerusakan kromosom loh. Misalnya, virus hepatitis menimbulkan abrasi pada darah dan sumsum tulang. Virus campak, demam kuning, dan cacar juga dapat menimbulkan abrasi kromosom. Bakteri. Sementara itu, bakteri dapat menghasilkan toksin yang menyebabkan terjadinya kelainan dan kerusakan pada materi genetik di sel atau jaringan tertentu. Contohnya adalah dalam peristiwa endotoksin, di mana toksin pada bakteri gram negatif berupa lipopolisakarida atau LPS pada membran luar dari dinding sel yang pada keadaan tertentu bersifat toksik pada inang tertentu. Demikian presentasi tentang penyebab terjadinya mutasi dari saya Robi Malik dan Dian Kris dan Neo Partogenanogen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan salam Nusantara Jaya!